Apa kabar kalian semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat, semangat, dan sukacita. Apalagi kita mau beribadah ya adik-adik ya. Adik-adik hari ini bersama Kak Nelly kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi penuh semangat, hati yang gembira, supaya Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya sukacita. Adik-adik, memulai ibadah kita nyanyi sama-sama menyambut Tuhan kita, bahwa Tuhan kita lahir untuk kita semua. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat ya adik-adik ya. Kita nyanyi dengan sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah, walaupun kami masih tetap dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, atau siapa tahu ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat ibadah kami, agar kami sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan kami bisa dengan sepenuh hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Nelly yang akan memimpin pujian, begitu juga kakak yang akan bercerita, agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Natal. Senang sekali adik-adik ya. Walaupun tidak semua teman-teman kita bisa ikut bersama kita merayakan Natal. Dan meskipun kita Natalannya masih dari rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap harus bersyukur, bersukacita, karena itu semua berkat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita berdoa semoga tahun depan kita bisa Natalan di gereja bersama-sama. Nah adik-adik, kita harus dengan hati gembira kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Semua gembira, kita nyanyi hati yang gembira penuh semangat, supaya kita sehat. Patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Apa adik-adik, biar Tuhan senang, kita harus selalu gembira, sukacita,
Ya adik-adik ya, semua nyanyi dengan sukacita ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, masih dalam rangka merayakan Natal, kita nyanyi dengan sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Yuk adik-adik, dengan hati siap untuk mendengarkan firman Tuhan semua. Siap, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan bertidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Semangat adik-adik. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Ani harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak juga mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Gimana Natalnya? Pasti semua bersukacita ya. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Kak Ani hari ini juga akan menceritakan masih dalam rangkaian Natal ya. Rangkaian Natal kita di tahun ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah dan cerah ini. Kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami bersyukur ya Bapak, karena di hari Natal ini kami bersukacita. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang difirmankan. Kau sendiri yang berbicara kepada kami ya Allah. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada waktu itu adik-adik, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mengadakan sensus. Sensus itu apa ya adik ya? Oh, ternyata sensus itu adalah mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia itu adalah daerah bumi yang dikuasai oleh Roma. Nah, adik-adik,
Yusuf juga harus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud, namanya Bethlehem. Adik-adik, kenapa Yusuf harus pergi ke kota Daud? Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, ya. Jadi Bapak Yusuf itu harus mendaftarkan diri bersama-sama dengan Maria tunangannya. Yusuf harus ke Bethlehem. Kira-kira jaraknya jauh apa deket ya? Dari mana tadi? Dari Nazaret ke Bethlehem. Ya adik, jaraknya lumayan ya adik ya. Kira-kira itu 128 sampai 140 km. Ya, kalau kita kira-kira sekarang dari Bekasi ke Bandung ya. Jaraknya lumayan ya adik ya. Kalau kita naik mobil sih cepet ya. Tapi Yusuf dan Maria dulu ada mobil nggak? Belum ada tentunya ya. Yusuf dan Maria harus naik keledai. Dan mereka tidak bisa berjalan cepat. Jadi keledainya pelan-pelan. Karena pada saat itu Maria sedang hamil tua ya. Hamilnya sudah besar, jadi mereka harus jalannya pelan-pelan. Setelah berhari-hari, sampailah mereka di Bethlehem. Ternyata di Bethlehem itu sudah sangat ramai adik. Dan semua penginapannya sudah penuh. Wah, kenapa penuh adik? Ya karena semuanya sama seperti Yusuf ya. Mereka semua dari orang-orang itu semua juga mau mendaftarkan dirinya ke kota kelahiran mereka. Sampailah Bethlehem, semuanya penginapan sudah penuh, padahal sudah waktunya untuk Maria melahirkan. Untunglah adik-adik, ada orang yang bersedia memberikan ruangan untuk Yusuf dan Maria, meskipun ruangan itu cuman sebuah kandang domba. Ya, nggak apa-apa lah adik ya, daripada mereka bingung adik ya, mau kemana sekarang nih, padahal Maria sudah saatnya mau melahirkan. Akhirnya adik, malam itu Maria melahirkan seorang bayi. Siapa nama bayi itu? Iya, adik-adik pasti semua tahu ya. Bayi itu adalah bayi Yesus. Bayi Yesus lahir pada malam hari itu, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, adik-adik, sementara itu ada beberapa gembala yang sedang menjaga di domba-dombanya di padang rumput. Mereka seperti biasa adik ya, menjaga domba-dombanya di padang rumput. Biasa gembala di padang rumput. Lagi mereka menjaga domba-dombanya, tiba-tiba seorang malaikat muncul. Nah adik, tentu saja gembala itu takut ya, terkejut, kaget mereka. Tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut." Malaikat itu memberitahukan kepada para gembala bahwa bayi Yesus sudah lahir di kota Bethlehem. Setelah memberitahukan itu adik, tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat. Mereka semua memuji Tuhan. Nah adik-adik, ketika malaikat muncul dan memuji Tuhan, gembala-gembala itu takut apa bagaimana adik? Iya, gembala itu sekarang sudah tidak takut lagi. Mereka bersuka cita adik ya. Mereka kepengen cepat-cepat melihat bayi Yesus. Yuk, mereka gembala-gembala itu mereka mau ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Akhirnya gembala itu semua pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan bayi Yesus. Setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, para gembala itu bersuka cita karena apa yang mereka dengar dari malaikat sama dengan apa yang mereka lihat ya adik ya. Mereka bertemu dengan bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Nah adik-adik, bayi Yesus merupakan awal karya penyelamatan manusia dari dosa. Yesus merupakan hadiah Natal yang terindah dari Allah Bapa buat kita semua. Jadi adik-adik, kalau kita tidak mendapatkan hadiah Natal, kita nggak perlu sedih ya. Karena kita sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Bapa kita, yaitu bayi Yesus. Bayi Yesus yang lahir adalah hadiah yang terbaik buat kita semua. Bayi Yesus adalah juru selamat bagi kita semua ya. Nah adik-adik, tentunya dengan kelahiran Yesus kita sebagai
umat manusia bersukacita karena Dia adalah juru selamat kita. Ya, adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Ani, cerita minggu ini ya. Yuk sama-sama yuk kita buka Alkitabnya. Kita baca ayat hafalannya ya, Adik ya. Dari Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, judul cerita hari ini adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus Juru Selamat. Bacaannya dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tujuannya buat kita semua, Kakak bacakan ya. Tujuannya, kita bersuka cita karena Yesus lahir. Kita bersuka cita karena Yesus lahir dan Dia adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, sekian adik. Itu adalah ayat hafalan dan tujuan kita minggu ini. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, di mana Tuhan Yesus telah lahir, Yesus yang adalah juru selamat bagi kami semua, karena Engkau telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapak, karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dan terima kasih untuk hari yang indah ini. Biarlah kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami kembali, Tuhan sertai dan Tuhan jaga kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sekian hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Sampai jumpa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Semuanya menyiapkan persembahannya masih seperti biasa. Boleh dimasukkan di dalam amplop, nanti dibawa ke gereja atau dititip mama papa supaya bisa ditransfer ke gereja. Atau yang mama papa sudah ibadah di gereja boleh dibawa ke gereja, nanti diserahkan di gereja. Adik-adik, untuk memberikan persembahan kita nyanyi dulu bersama-sama. Aku bawa dan berikan. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita ya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahanku. Adik-adik, mari kita berdoa buat persembahan kita ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memberikan persembahan kami melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui papa mama kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami bisa untuk memuliakan kerajaan Tuhan, bisa dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, saatnya kita menyanyikan lagu Iman Percaya Kita. Kita mengaku iman percaya kita. Kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta,
bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat ya, tetap sukacita. Kita harus percaya bahwa saatnya tiba, kita akan kembali ibadah di gereja. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik selalu ingat ya, ibadah tiap jam 8 kita ibadah ya adik-adik ya. Jangan males-males ya adik-adik ya. Biar kita selalu bisa terus mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah semuanya semangat, jangan lupa ya adik-adik ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan.